Halo para penggemar MotoGP. Hari ini Tante GP akan membawakan berita-berita menarik seputar MotoGP. Tapi sebelum Tante lanjut, jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar Tante makin semangat berikan informasi tentang MotoGP buat kalian. Kabar pertama dari Tante GP buat kalian. Pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, menyangkal seretnya prestasi Suzuki pada MotoGP 2021 bukan karena kehilangan manajer tim, David Brivio. Peran David Brivio dalam membina Suzuki dinilai mempunyai dampak signifikan. Ditunjuk menjadi manajer tim Suzuki pada 2015, David Brivio berhasil memoles Suzuki menjadi tim papan atas. Hal tersebut dibuktikan dengan membantu Joan Mir menjadi juara dunia MotoGP 2020. Setelah sukses menjadi otak di balik kejayaan tim asal Hamamatsu itu, Brivio diminta kerabatnya untuk beralih pekerjaan mengelola tim Alpine di Formula One. Di Alpine, Brivio dipercaya mengemban tugas sebagai direktur tim balap dengan mengelola Esteban Ocon dan Fernando Alonso. Setelah Brivio hengkang dari Suzuki, performa Joan Mir dan Alex Rins bisa dikatakan kehilangan daya juang bersaing pada MotoGP 2021. Alex Rins musim ini sedang membeli karena sering mengalami kecelakaan ketika balapan berlangsung. Sementara Joan Mir yang musim lalu menjadi juara dunia, tampak kesusahan mempertahankan penampilannya ketika bersaing pada MotoGP 2021. Dia belum pernah menang, hanya menghasilkan 3 podium selama musim ini. Saya rasa tidak. Saya pikir pasti David melakukan pekerjaan super di Suzuki. Tapi saya pikir seperti yang saya katakan, mereka belum bisa memberi peningkatan teknis dan langkah besar seperti tim lainnya. Bukan berarti Suzuki tidak bekerja, mereka bekerja. Dan bukan David yang membuat spesifikasi tersebut, kata Mir ketika ditanya apakah kepergian Brivio berdampak pada performa Suzuki musim ini, dikutip dari Autosport. Suzuki memilih untuk tidak mencari pengganti Brivio dalam waktu dekat. Sementara Shinichi Sahara menjadi project leader untuk memimpin operasional tim asal Jepang itu. Shinichi Sahara mengatakan bahwa Suzuki tidak mempunyai rencana untuk mencari pengganti Brivio pada tahun ini. Mendengar hal tersebut, Mir percaya dengan penilaian dari Sahara tentang tidak dibutuhkannya kepala tim yang baru. Gimana pendapat kalian guys? Apakah kalian setuju dengan kata Joan Mir? Tulis komentar kalian. Rangkuman berita selanjutnya datang dari pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, menjawab rumor setelah dikaitkan dengan Aprilia dan Suzuki untuk berlomba pada MotoGP 2022. Masa depan Maverick Vinales masih belum diketahui setelah memutuskan hengkang dari Monster Energy Yamaha pada akhir musim ini. Destinasi Maverick Vinales untuk melanjutkan karir pada MotoGP 2022 masih menjadi teka-teki. Berbagai rumor tentang pelabuhan tempat pembalap Spanyol itu berkarir sudah banyak bermunculan. Setidaknya Vinales dikaitkan dengan Aprilia dan Ducati. Aprilia digadang-gadang menjadi calon kuat sebagai tujuan Vinales melanjutkan karir. CEO Aprilia, Massimo Rivola, bahkan sudah terbuka dengan kemungkinan pihaknya untuk mendatangkan Vinales pada MotoGP 2022. Mengenai kemungkinan berlabuh ke Aprilia, pembalap berjuluk Top Gun itu membantahnya. Saya tidak mempunyai kesepakatan dengan siapapun, kata Vinales dari Tuttomotori Web. Kemudian Vinales ditanya tentang kemungkinan bergabung dengan Suzuki. Suzuki adalah tim yang pertama kali mempromosikan pembalap 26 tahun itu untuk mentas ke kelas MotoGP pada 2015. Performa Vinales menunggangi motor Suzuki saat itu bisa dikatakan gemilang. Pada MotoGP 2016, Vinales berhasil menyelesaikan musim dengan menduduki peringkat keempat dalam klasemen. Saat ditanya tentang potensi bergabung Suzuki, Vinales masih menyangkal wacana tersebut. Vinales saat ini masih berjuang untuk memperebutkan gelar dunia MotoGP 2021.
Meski demikian, pembalap Spanyol ini masih bertengger di urutan ke-6 dengan koleksi 95 poin. Dia mempunyai selisih 61 poin dengan rekan setimnya, Fabio Quartararo, yang berada di papan atas klasemen MotoGP 2021. Gimana GP lovers, kalian ingin menyaksikan finales dengan seragam apa? Tulis komentar kalian. Rangkuman yang terakhir dari Tante datang dari Kepala Tim Petronas Yamaha, Razlan Razali, membeberkan evaluasi terhadap pencapaian timnya pada paruh musim pertama MotoGP 2021. MotoGP 2021 tidak diawali dengan hasil yang sesuai ekspektasi bagi tim Petronas Yamaha SRT. Petronas Yamaha SRT sejauh ini baru mencetak hasil 1 podium melalui Franco Morbidelli pada balapan seri keempat MotoGP Spanyol. Ini merupakan pencapaian terburuk tim yang baru merambah ke kelas Premier MotoGP pada 2019 tersebut. Pada musim perdana Petronas Yamaha SRT mengoleksi 2 hasil podium pada paruh pertama kejuaraan. Adapun, musim lalu tim independen asal negeri jiran tersebut bahkan mencetak 3 kemenangan pada 7 balapan pertama dari 14 balapan yang digelar. Pencapaian Petronas Yamaha SRT diperparah dengan melempemnya performa pembalap anyar mereka yaitu Valentino Rossi. Diharapkan kembali kompetitif di lingkungan yang baru, Rossi justru mencetak pencapaian terburuk sepanjang kariernya. Rossi hanya sekali finish di posisi 10 besar dalam 9 balapan pertama MotoGP 2021. Diperparah dengan 3 hasil gagal finish dan 2 kali finish di luar zona poin, Dedachter tertahan di peringkat ke-19 klasemen sementara. Padahal, Rossi menjadi pembalap Petronas Yamaha SRT dengan dukungan teknis terbesar dari Yamaha. Rossi pun sempat menunjukkan potensi dengan merebut posisi start keempat pada seri balap pertama. Namun, dia kemudian tenggelam dalam rentetan hasil buruk. Razlan Razali tidak menampik bahwa musim ini bukan musim yang mudah bagi pemenang 9 gelar juara dunia tersebut. Kami melihat ritme kualifikasi Valentino Rossi pada awal musim dan beberapa peningkatan dalam beberapa balapan terakhir. Akan tetapi kami tahu bahwa ini telah menjadi periode sulit. Kami tetap akan mendukungnya semampu kami pada paruh kedua tahun ini, kata Razali. Ekspektasi tinggi juga diberikan Razali kepada pembalap andalan timnya, Franco Morbidelli. Musim lalu menjadi runner-up kejuaraan, pembalap akademi Valentino Rossi tersebut belum dapat bersinar karena cedera lutut yang kembali kambuh. Morbidelli sudah absen sejak seri MotoGP Belanda dan diprediksi baru akan kembali pada pertengahan September pada seri MotoGP San Marino. Razali berharap Morbidelli bisa kembali pulih 100% dan menunjukkan performa kuat di Misano, sirkuit yang dimenangi sang pembalap musim lalu. Razali sendiri ingin salah satu pembalapnya mampu menembus peringkat 5 besar pada akhir musim. Namun, start yang buruk membuat mantan CEO sirkuit Sepang itu siap menurunkan ekspektasi menjadi peringkat 3 besar dalam klasemen tim independen. Gimana menurut kalian? Akankah Petronas bangkit setelah jeda kompetisi ini? Tulis komentar kalian. Mungkin hanya sekian dari Tante hari ini, jangan lupa bagi kalian untuk tetap selalu pantau berita MotoGP di Tante GP. Terima kasih.